Bank Indonesia, BI, telah mengambil langkah strategis dengan menurunkan suku bunga acuan sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan ini secara teori seharusnya mendorong aktivitas ekonomi, karena bunga pinjaman yang lebih rendah dapat memicu konsumsi masyarakat, mempercepat investasi sektor swasta, dan merangsang ekspansi bisnis. Namun, realitas di lapangan menunjukkan hasil yang belum menggembirakan. Meskipun suku bunga sudah turun, perekonomian Indonesia masih terasa lesu dan belum menunjukkan tanda-tanda pulih secara signifikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Turunnya suku bunga seharusnya menjadi stimulus bagi pelaku usaha untuk lebih agresif meminjam modal dan memperluas usaha mereka. Begitu pula masyarakat, idealnya terdorong untuk melakukan pembelian barang tahan lama melalui kredit, seperti rumah, kendaraan, atau barang elektronik. Tapi dalam kondisi saat ini, dorongan tersebut tidak terjadi secara maksimal. Banyak pelaku usaha justru memilih untuk menahan diri. Mereka khawatir terhadap ketidakpastian permintaan pasar, tingginya biaya operasional, serta belum pulihnya daya beli konsumen. Dalam situasi seperti ini, pinjaman murah pun tetap dianggap berisiko. Dari sisi konsumen, turunnya suku bunga juga belum mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga secara signifikan. Masyarakat masih cenderung menahan belanja, fokus pada kebutuhan pokok, dan enggan mengambil utang baru. Faktor seperti kekhawatiran terhadap PHK, pendapatan yang tidak stabil, dan inflasi harga kebutuhan sehari-hari turut memperkuat kehati-hatian tersebut. Di sisi lain, sektor perbankan pun tak serta-merta meningkatkan penyaluran kredit. Meskipun suku bunga acuan diturunkan, bank tetap berhati-hati dalam memberi pinjaman karena tingginya risiko gagal bayar. Mereka cenderung memperketat penilaian kredit, sehingga banyak permohonan pinjaman dari pelaku UMKM atau konsumen dengan riwayat keuangan yang kurang kuat tetap ditolak. Artinya, insentif moneter tidak efektif jika tidak didukung dengan reformasi sistem pembiayaan yang lebih inklusif. Kelesuan ekonomi ini menunjukkan bahwa penurunan suku bunga bukanlah obat mujarab untuk semua masalah ekonomi. Kebijakan moneter perlu disinergikan dengan kebijakan fiskal dan struktural yang nyata. Pemerintah harus mendorong percepatan belanja negara, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya beli masyarakat, serta membangun kepercayaan pelaku usaha. Singkatnya, keputusan BI menurunkan suku bunga adalah langkah penting, tapi belum cukup. Diperlukan pendekatan holistik yang mencakup sisi permintaan dan penawaran secara bersamaan agar ekonomi Indonesia benar-benar bangkit, bukan hanya di atas kertas, tapi terasa nyata di lapisan masyarakat terbawah.